Pagi, anak-anak kami sekalian. Selamat jumpa kembali dengan Pak AB dalam pelajaran IPS kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah bicara atau kita sudah membahas tentang kegiatan produksi. Ya, produksi. Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Nah, ya, hari ini kita bicara soal kegiatan distribusi yang termasuk bagian dari kegiatan ekonomi. Ya, baik. Untuk itu, mari kita lihat dulu indikator atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ini dia. Yang pertama, menjelaskan pengertian kegiatan distribusi. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan fungsi kegiatan distribusi. Yang ketiga, menjelaskan saluran kegiatan distribusi. Yang keempat, menjelaskan faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Lalu yang kelima adalah menjelaskan jenis-jenis saluran distribusi. Ya, ini dia 5 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, mari kita lihat dulu gambar berikut ini. Nah, yang mau dilihat kegiatannya atau gambarnya atau orangnya. Ya, kita lihat dulu gambar berikutnya. Oke, yang mau dilihat adalah kegiatannya. Ini dia. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama mengenai pengertian distribusi. Distribusi merupakan suatu kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen supaya tersebar luas. Oke. Kegiatan distribusi fungsinya mendekatkan produsen dengan konsumen. Ya, sehingga kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi. Pelaku kegiatan ini dinamakan distributor. Oke, dan seterusnya. Baik, kita lihat yang kedua ini. Dalam kenyataan tidak selamanya barang yang dihasilkan produsen sampai ke konsumen harus melewati distributor. Ya, tidak selamanya. Nah, akan tetapi dalam perekonomian modern, kegiatan distribusi memegang peranan yang sangat penting. Ya. Baik, jadi kesimpulan bahwa distribusi adalah semua kegiatan yang tujukan orang untuk menyalurkan barang setiap jasa dari produsen ke konsumen. Ya, itu dia kegiatan distribusi. Baik, kita lihat berikutnya. Tujuan kegiatan distribusi. Ya, tujuannya ada 3. Yang pertama, kelangsungan kegiatan produksi dapat terjamin. Ya, artinya kelangsungan kegiatan itu dapat terus berjalan, itu dia maksudnya. Ya. Lalu yang kedua, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Ya, barang yang diciptakan atau yang dihasilkan itu berguna untuk orang lain atau manusia. Yang ketiga, konsumen memperoleh barang dan jasa yang dengan mudah. Nah, tidak sulit mencarinya. Nah, ini tujuan kegiatan distribusi. Oke, baik, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu berhubungan dengan fungsi kegiatan distribusi. Ya, nah,
Ini ada beberapa bagian nanti. Oke. Yang pertama pengangkutan atau transportasi. Ya. Dalam kegiatan distribusi bahwa transportasi ini penting. Ya. Karena sampai ke konsumen harus ada transportasinya, pengangkutannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penjualan. Ya, penjualan. Pengalihan hak dari produsen ke konsumen. Lalu yang ketiga, pembelian. Itu dilakukan oleh produsen, ya, dilakukan oleh produsen dan juga dilakukan oleh konsumen yang membutuhkan barang itu. Itu yang ketiga, ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini yang keempat, penyimpanan. Ada stok barang yang bisa dikeluarkan nanti. Tidak semua dikeluarkan, itu maksudnya, ya, penyimpanan. Lalu yang kelima, pembakuan standar kualitas barang. Arti ada mutu barang yang mau diproduksi, ada mutunya. Oke. Lalu yang keenam adalah penanggung risiko. Artinya dalam kegiatan ini ada yang bertanggung jawab atas risiko situasi yang tidak diinginkan terjadi. Nah, ini dia, ya, penanggung risiko, ya, itu dia. Oke, baik, kita lihat berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian salurannya dari kegiatan distribusi. Nah, saluran artinya perantara, ya. Jadi kalau dikatakan saluran distribusi adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Ya, saluran ini ada dua, pedagang satu, lalu yang kedua nanti adalah perantara khusus. Baik, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama itu pedagang. Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu pedagang, ya. Baik, pedagang itu juga dibagi dua, pedagang besar dan pedagang eceran. Ya, kalau pedagang besar sudah, harapan Bapak sudah mengerti, membeli barang dalam partai besar, gitu loh maksudnya, membeli barang dalam partai besar, ya, dan juga menjualnya juga dalam partai besar. Ini pedagang besar. Sedangkan pedagang eceran adalah pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali langsung kepada konsumen. Membeli biasanya partai besar, tetapi menjual biasanya partai kecil. Beda dengan partai besar tadi, ya. Partai besar tadi dia membeli barang dan menjualnya ke dalam partai atau kepada pedagang lain, tidak langsung ke konsumen. Ya, itu yang pertama. Baik. Saluran yang kedua adalah perantara khusus. Ya. Sama dengan halnya pedagang, kegiatan perantara khusus juga menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Bedanya, perantara khusus tidak bertanggung jawab penuh atas barang yang tidak laku terjual. Ya, tidak bertanggung jawab dia. Baik, perantara khusus ada 5. Ada 5 apa artinya, ya? Jenis itu maksudnya, atau 5 contoh itu, ya. Yang pertama, agen.
ya. Yang kedua broker, yang ketiga komisioner, yang keempat eksportir, yang kelima itu importir. Ya, ini salurannya. Oke, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Nah, ini dia. Ya, faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Yang pertama, pasar. Ya, pola pembelian konsumen itu bagaimana di pasar itu. Oke. Lalu yang kedua, berkaitan dengan faktor barang. Ya, faktor barangnya, besarnya atau berat barang bagaimana, ya, itu segalanya berkaitan dengan barang. Lalu yang ketiga adalah faktor perusahaan. Ya, perusahaan dari kegiatan distribusi itu. Yang keempat, faktor kebiasaan dalam pembelian. Yang keempat, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jenis saluran distribusi. Nah, ada 3 jenis saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi langsung, artinya dari pihak produsen ke pihak konsumen langsung. Itu artinya distribusi langsung. Sedangkan yang kedua, saluran distribusi semi langsung, artinya dari produsen ke perantara dulu, dari perantara baru ke pihak konsumen. Itu semi langsung, ya. Baik, lalu yang ketiga, saluran distribusi tidak langsung. Nah, ini lebih ribet. Produsen, pedagang besar, pedagang kecil, pedagang eceran, baru sampai ke konsumen. Ya, ini dia saluran yang ketiga. Oke. Baik, anak-anakku, untuk hari ini sampai situlah dulu penjabaran kita atau penjelasan Bapak tentang kegiatan distribusi. Harapan Bapak dalam kegiatan ini atau pelajaran ini atau materi ini, kamu bisa mengamati lingkunganmu, bagaimana, ya, bagaimana seharusnya kegiatan itu, di mana yang apa, di mana yang perlu dibenahi, seperti itu. Jadi kau bisa belajar dari melihat lingkunganmu. Ini, oh rupanya ini, seperti ini kegiatan distribusi. Oke, baik. Sampai situ, anak-anakku. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Ingat, tetap semangat dan selamat pagi dan salam.